Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teman Misterius. Di kesempatan kali ini saya Dayun akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Dendam arwah janda desa yang dihakimi para warga dengan cara dibakar hidup-hidup. Cerita ini ditulis akun Facebook bernama Naila Nur Fajriah. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sambil menunggu istrinya itu kembali membawakan minuman, perlahan Darmoko memberanikan dirinya mendekat menghampiri Ponira yang tengah terbaring lemah di atas tikar ranyaman. Oh alah yuk, kok bisa jadi seperti ini? Lelaki itu pun juga nampak tak tega melihat keadaan Ponira. Terdengar derap langkah suara sandal yang ditimbulkan kaki seseorang. Minul pun datang dengan membawa secangkir air, kemudian membantu Ponira untuk duduk dan meminumkan air itu tepat pada bibirnya. Kian lama darah air mata Ponira pun bercucuran. Wanita itu agaknya sulit untuk bicara walaupun hanya sepatah kata, dikarenakan keadaan wajahnya yang semakin hari semakin membengkak. Sesekali Minul pun menyeka air matanya, namun dengan cepat tangan Darmoko kemudian menampik tangan Minul. Jangan sentuh di bagian itu. Nanti kalau tertular bagaimana? Ujar Darmoko lirih. Mas ini bicara apa? Kok tiba-tiba ngomong seperti itu? Minul nampak kaget dengan kata-kata yang terlontar dari mulut suaminya itu. Tak biasanya suaminya berbuat seperti ini ketika ada warga yang tengah kesusahan sekalipun. Ya ndak gitu. Takutnya nanti kamu ketularan. Kan kamu juga sedang hamil, Dek. Rupanya Darmoko takut jika luka yang ada di bagian wajah Ponira itu akan menular pada istrinya. Apalagi dilihat-lihat, lukanya juga semakin membusuk. Untuk menunjukkan sikap patuhnya kepada suami, Minul pun menurut apa yang dikatakan oleh Darmoko. Dirinya hanya mengangguk paham, kemudian memfokuskan lagi pandangannya ke arah Ponira yang kondisinya nampak begitu memprihatinkan. Assalamualaikum, kula nuwun. Terdengar suara seorang dari arah pintu masuk. Dua pasangan suami istri pun langsung menolehkan kepalanya ke belakang. Darmoko lalu bangkit, bergerak ke arah pintu untuk menyambut seseorang yang sedang bertamu itu. Pak Yai, Punyai, monggo mlepet. Darmoko pun mempersilahkan tamu tersebut untuk masuk ke dalam rumah. Sungguh hal yang tak terduga. Sesepuh kampung tersebut datang sendiri bersama istrinya untuk melihat langsung kondisi Ponira. Minul pun mengatupkan tangan kepada Kiai Abdul Salam, kemudian menjabat dan mencium tangan istrinya. Selang beberapa menit, Minul merasakan bahwa istri dari Pak Kiai Abdul Salam nampaknya merasa risih berada di sini. Sedari tadi dirinya memperhatikan wanita yang bergelar Punyai itu, pertama datang hingga sekarang. Terlihat menutupi indera penciumannya dengan kerudung syar'i yang dikenakannya saat ini. Hal itu dianggap wajar karena bau busuk yang ditimbulkan oleh luka basah pada bagian wajah Ponira. Aromanya semakin menyeruak. Beberapa lalat besar berwarna hijau yang harusnya hinggap pada makanan basi dan juga sampah, kini pun turut meramaikan hinggap pada luka Ponira yang kian lama semakin parah itu. Hembusan napas Ponira semakin menguat. Dirinya seolah merasakan panas pada bagian permukaan wajahnya. Ustadz Abdul Salam pun nampak keheranan melihat luka pada bagian wajahnya. Semburan ludah pocong seolah membuat rupa Ponira hampir tak dikenali. Hari itu terlihat masih melepuh biasa seperti tersiram air panas. 2 hari kemudian semakin membengkak. Lalu setelah mereka tinggal selama beberapa hari, luka itu malah semakin parah dan membusuk. Ponira benar-benar seperti orang kepanasan kala itu. Tanpa sadar melihat orang-orang di sekelilingnya, ia pun nampak menyingkapkan baju bagian atasnya, hingga perut dan pusarnya yang membuncit itu terpampang nyata di depan mereka. Semuanya pun dibuat terkejut oleh hal itu. Mereka yang semula hanya duduk, kini bangkit dan perlahan-lahan menjauhi Ponira. Bagaimana bisa semburan akibat ludah pocong yang awalnya hanya mengenai wajahnya
dan meninggalkan jejak luka berbentuk basah itu mulai merambat di sekujur tubuhnya. Duh Gusti, luka karena semburan itu sepertinya sudah jadi penyakit. Lihatlah bagian perutnya itu, dampaknya juga ikut membusuk. Amati juga dengan teliti di sana. Menunjuk bagian perut Ponira, yang dimana di situ ada binatang kecil berjalan merayap. Ucapan sedikit keterlaluan yang dilontarkan Bu Nyai membuat Ponira menengok ke arahnya. Bu ya jangan begitu ngomongnya. Ndak enak bila didengar yang punya rumah. Ustadz Abdul Salam pun memberikan peringatan kepada istrinya agar menjaga adab bicaranya. Minul yang dari tadi diam, kini matanya nampak memicing ke arahnya. Mungkin jika hanya menutup hidungnya saja, itu tidak menjadi masalah baginya. Namun perkataannya barusan memanglah terdengar sangat keterlaluan. Seolah wanita bergamis dan bergudung syar'i itu melupakan bahwa dirinya adalah istri dari ustadz besar di kampung tersebut. Darmoko melirik istrinya, kemudian menyikutnya. Sudah, biarkan saja. Memang begitu watak aslinya. Papar Darmoko sedang berbisik pada telinga Minul. Istrinya itu pun hanya mengangguk kecil. Ustadz Abdul Salam pun tiba-tiba melambaikan tangan ke arah Darmoko. Mereka berdua pun berjalan agak menjauh. Entah apa yang mereka diskusikan saat ini. Minul pun menuangkan lagi air dalam cawan itu. Siapa tahu air itu dapat membantu Ponira untuk meredakan rasa panas di tenggorokannya walaupun hanya sesaat. Namun ketika dirinya menuangkan air tersebut, ia melihat bahwa ada bintik-bintik merah yang kian lama menjadi benjolan timbul di atas permukaan tangannya. Sontak saja karena terkejut, cawan yang dipegangnya itu pun menjadi jatuh ke lantai. Mas Darmoko. Lengkingan suara Minul membuat Darmoko kalang kabut. Ia kemudian berlari meninggalkan Ustadz Abdul Salam yang belum selesai mendiskusikan sesuatu dengannya dan memilih menghampiri istrinya yang kala itu secara tiba-tiba menjadi berteriak. Ada apa, Dek? Minul langsung menunjukkan tanda benjolan merah pada tangannya itu kepada Darmoko. Astagfirullahaladzim. Kenapa tanganmu ini, Dek? Darmoko terkejut bukan main melihat keadaan tangan Minul yang tiba-tiba seperti itu. Tolong Mas, rasanya panas sekali kulitku ini. Kian lama Minul merintih kesakitan. Bintik merah yang telah menjadi benjolan itu kian lama semakin besar. Dan dalam benjolan itu seperti terdapat cairan yang entah apa itu. Namun cairan itulah yang membuat Minul merasakan tangannya itu seolah-olah panas seperti terbakar. Coba, perlihatkan tanganmu itu, Nduk. Timpal Ustadz Abdul Salam. Istri dari Darmoko pun dengan sungkan menunjukkan kedua area telapak tangannya kepada sesepuh kampungnya itu. Ya Gusti, jangan-jangan istrimu tertular penyakit Ponira ini. Bu Nyai pun langsung menimbrung menyuarakan isi dalam hatinya itu. Mereka semua kemudian beralih menatap Ponira. Kini wanita itu semakin tak berdaya. Bau busuk beserta belatung pun kian bertambah memenuhi wajahnya. Napas dari kerongkongannya pun seolah berhenti. Dar, sepertinya dia sudah waktunya, ucap Ustadz Abdul Salam kepada Darmoko. Lalu bagaimana ini Ustadz? Apa yang harus kita lakukan? Darmoko dilanda kecemasan yang luar biasa. Apa yang kini dikatakan Bu Nyai ada benarnya juga. Mungkin saja istrinya itu memang tertular penyakit yang diderita oleh Ponira saat ini. Apalagi tadi Minul juga telah menyeka peluh putih yang keluar dari kelopak mata Ponira, sehingga menyebabkan tangan istrinya itu seperti panas dan terbakar. Tetapi di sisi lain, melihat kondisi Ponira yang saat ini tengah menunggu ajalnya tiba, hati Darmoko pun juga bingung. Bagaimana nanti jika memang Ponira ini dinyatakan telah meninggal? Lalu proses pengkremasinya, jenazahnya harus seperti apa?
Sedangkan semburan lidah pocong pada bagian wajahnya itu telah menjadi penyakit menular. Kini istrinya juga telah merasakan dampaknya. Dirinya juga tak mau jika harus tertimpa hal yang sama seperti Minul. Setidaknya dalam keluarganya itu harus ada satu orang yang tetap dalam keadaan sehat, agar jika terjadi sesuatu pada istrinya, Darmoko tetap bisa untuk memberikan pertolongan. Setelah berpikir keras, barulah Ustadz Abdul Salam pun berani untuk mengambil tindakan. Sesepuh kampung itu memberikan nasihat kepada Darmoko supaya menunggu lebih lanjut. Semoga saja ada mukjizat dari Yang Kuasa, sehingga sakit yang Ponira derita ini diangkat olehnya. Setelah berbisik terhadap istrinya, perlahan Bunyai mendekat ke arah Minul, menyuruhnya membimbing Ponira untuk mengucapkan kalimat tauhid. Melihat sikap istrinya, Ustadz Abdul Salam pun menggelengkan kepala. Kok nyuruh istrinya Darmoko untuk bimbing? Kan bapak tadi nyuruhnya ibu, celetuk beliau. Kan sama saja toh. Lagian aku juga tidak mau tertular penyakit Ponira. Ih, serem. Sungguh jawaban dari istrinya semakin membuat Ustadz Abdul Salam greget. Kemudian Minul pun menghampiri Ponira. Sesekali wanita cantik itu menggibas-gibaskan tangannya yang masih terasa terbakar. Jarak di antara mereka pun sekitar 1 meteran dari tempat Ponira terbaring. Dengan perlahan dan juga sabar, istri dari Darmoko itu pun menuntun Ponira untuk melafazkan kalimat Allah. Monggo Mbak Yu, tirukan saya pelan-pelan ya. Sambil menuntunnya, tak terasa air mata Minul pun perlahan menetes. Ayo yuk, tirukan ucapan istriku. Yuk Ponira pasti bisa. Darmoko turut memberikan semangat. Sebelum juga kalimat tauhid itu diselesaikan, Ponira pun sudah terburu menutup netranya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Serempak mereka di sana pada akhirnya turut menjadi saksi atas kematian mengenaskan yang menimpa Ponira. Minul langsung berlari ke arah Darmoko, kemudian mendaratkan tubuhnya pada dada suaminya itu. Tangisnya tergugup. Kematian Ponira sangat membuat hatinya terguncang, karena selama ini, setelah kepergian kedua orang tuanya, biasanya Ponira lah yang menemaninya dan membantunya ketika ia membutuhkan pertolongan. Dirinya sudah menganggap Ponira sebagai Mbak Yunya sendiri. Maklum saja jika istri dari Darmoko itu merasa sangat kehilangan di saat ajal telah menjemputnya. Kini Ponira telah berpulang ke rahmatullah dengan keadaan yang sungguh memprihatinkan. Sekarang giliran para warga kampung untuk memikirkan bagaimana caranya mengkebumikan jenazah Ponira tanpa langsung adanya kontak fisik antara mereka dan juga jenazah. Semua itu dikarenakan untuk berjaga-jaga agar mereka tak tertular penyakit yang ditimbulkan oleh Ponira. Dar, lebih baik kamu umumkan dulu berita duka ini ke surau, supaya orang-orang juga mengetahui tentang hal ini. Perintah sesepuh kampung tersebut pada Darmoko. Iya Pak Ustadz, saya tinggal sebentar ya. Beliau menganggukkan kepala selang setelah Darmoko berpamitan kepadanya. Setelah diumumkannya kabar duka tersebut, barulah sesepuh kampung itu mengimbau siapa saja ke warga yang akan dipilihnya untuk proses pemulasaran jenazah nanti. 4 atau 5 orang dari golongan wanita yang bertugas untuk memandikan mayat Ponira. Sebagian lagi dari kaum laki-laki untuk menyiapkan lubang galian sebagai tempat peristirahatan terakhir, sekaligus untuk membopong keranda di saat mayat telah dikafankan. Kali ini Minul dilarang untuk serta mengambil tugas berkumpul bersama yang lain, karena dia sendiri saat ini juga terkena penyakit yang ditularkan jenazah. Jadi mau tak mau, ia hanya duduk berdiam diri dan melihat proses pemulasaran selesai. Namun untuk mencegah terjadinya penularan penyakit yang ditimbulkan, maka Ustadz Abdul Salam pun memberi saran agar menyiapkan bahan-bahan pelindung seperti celemek, sarung tangan plastik yang panjangnya sampai siku, penutup kepala,
masker dan sepatu khusus. Boleh sepatu apa saja. Mereka pun membagi tugas membuat alat seadanya sebagai pelindung dirinya masing-masing. Hal itu sudah dipikirkan oleh pemimpin kampung tersebut secara matang-matang. Walaupun teknologi sekarang sudah maju dan modern, namun tetap saja mereka saat ini sedang hidup di kampung kecil dan terpencil. Jangankan baju pelindung khusus, bahkan untuk membeli sebutir obat saja mereka harus rela berjalan di depan jalan raya untuk sampai ke puskesmas satu-satunya yang berdiri di desa tersebut. Sayangnya, puskesmas itu nampaknya sudah tak beroperasi lagi, dikarenakan rumor teror sosok wanita mengerikan berwajah gosong dan menghantui seluruh staf yang bertugas pada malam itu. Bukan sekedar kerangan cerita, namun saksi nyata, yaitu Darmoko sendiri pun juga mengalami hal janggal tersebut. Saat waktu itu dirinya mengantarkan almarhum Marjuki untuk memeriksa keadaan matanya sebelum kematian tragis itu menimpanya. Setelah semua tugas yang diberikan selesai, mereka pun berganti untuk menyiapkan papan sebagai alat pemandian jenazah berupa kayu berukuran panjang sepanjang tubuh orang dewasa, yang kemudian diletakkan pada amben yang terbuat dari bambu. Tak lupa pula sebuah bak mandi yang diisi air untuk mengguyur tubuh si mayat. Para warga lainnya, yaitu dari golongan laki-laki, beralih membuat jalanan air, yaitu dari kumpulan gundukan tanah yang digali. Tujuannya supaya air bekas memandikan jenazah itu tak tercampur oleh genangan air yang lainnya, yang nantinya juga malah akan membahayakan kulit dan kesehatan mereka beserta yang lainnya. Ustadz Abdul Salam pun memberikan bubuk herbal dan menyuruh salah seorang dari mereka untuk menuangkan bubuk tersebut ke dalam bak mandi yang sudah diisi dengan air mengalir tadi. Bubuk itu adalah pengganti dari cairan klorin yang bertujuan untuk mematikan bakteri yang disebabkan oleh penyakit menular. Kemudian setelah selesai, mulailah para ibu-ibu membuat penutup dari kain yang sudah tak terpakai agar pemandian jenazah tak terlihat oleh kaum laki-laki. Mereka terlihat lengkap dengan pakaian pelindung buatan sendiri, tak lupa dengan kacamata seadanya, pun dengan masker berupa kain kumel sebagai penutup mulut. Hampir setengah jam berlalu. Akhirnya salah satu dari mereka membukakan pintu yang terbuat dari bambu itu dan menyuruh para warga yang lainnya untuk masuk ke dalam setelah proses mengkafani itu selesai. Saat kaki mereka mulai melangkah masuk, aroma tak sedap pun timbul menyeruak ke hidung, hingga siapa saja yang menciumnya perutnya akan terasa mual. Bau itu berasal dari penyakit yang ada pada bagian wajah jenazah yang telah membusuk. Parahnya lagi, walaupun telah membersihkan dan dimandikan, belatung-belatung yang memenuhi wajah dan kian membuat di bagian tubuhnya bukannya malah hilang dan lenyap, kini malah semakin bertambah. Sebagian dari mereka merasa jijik sehingga menjaga jarak sejauh mungkin dari jangkauan mayat yang sudah terbujur kaku itu. Astagfirullahaladzim. Para warga mulai saling pandang. Ada yang bergidik ngeri, ada pula yang merasa iba dan kasihan melihat kondisi mayat Ponira yang sungguh memprihatinkan. Monggo, langsung saja kita mulai tahlilnya sebelum jenazah disolatkan dan dikebumikan, tutur Ustadz Abdul Salam kepada semuanya. Seraya semua serempak menganggukkan kepala. Pembacaan Yasin pun dimulai dan dipimpin langsung oleh beliau sendiri. Selesai semua, para warga atau anggota laki-laki langsung membopong jasad Ponira dengan hati-hati menuju keranda, yang nantinya jenazahnya akan digiring menuju surau untuk disolatkan. Sebagian dari mereka ada juga yang menolak, dikarenakan tak tahan dengan bau busuk yang semakin menyeruak kuat pada indera penciumannya. Dengan rendah hati dan tanpa menawarkan diri, sesepuh kampung tersebut pun langsung bergerak cepat untuk membantu yang lainnya mengangkat keranda tersebut. Loh, jangan Pak Yai, biar yang lainnya saja, tegas Darmoko yang menghalangi niat tulus beliau untuk membantu mereka. Bukan karena sungkan atau apa,
Namun lelaki berbadan tegap itu sungguh tak tega melihat kondisi tubuh beliau yang usianya sudah terbilang tidak muda lagi. Dirinya memandang sinis kepada kaum pemuda yang lainnya, seperti memberi kode agar secepatnya maju ke depan untuk mengambil alih posisi beliau. Mata Darmoko pun bergerak melotot ke arah seorang warga yang terbilang masih cukup muda di kampungnya itu. Nampak pemuda itu hanya berdiri di antara para warga yang lainnya tanpa melakukan aktivitas apapun. Tatapan tajam pun dilayangkan ke arahnya. Perlahan anak muda yang dimaksud itu pun mulai melangkahkan kakinya ke depan. Ia lalu meminjam baju pelindung kepada warga yang lain untuk melindungi tubuhnya agar tak tertular penyakit yang dibawa oleh si mayat. Melihat ada yang maju, Ustadz Abdul Salam pun melemparkan senyum ke arahnya. Beliau lalu mundur beberapa jengkal dan bergabung kembali dengan warga yang lainnya. Kamu ini gimana? Masa kayak gitu aja harus diberitahu? Bu ya sesekali tolong menolong ke sesama, gak ada salahnya kan? Darmoko langsung mengomeli Tarmin ketika dirinya sudah bergabung untuk mengangkat keranda itu bersama dengannya. Kamu ini masih muda, masa kalah sama kita-kita yang sudah tua ini? Sungkanlah sedikit sama Pak Yai. Tambahnya lagi, membuat Tarmin semakin tersudut dan tak enak hati. Iya maaf mas, aku cuma takut ketularan penyakitnya. Elak si Tarmin yang berusaha mencari alasan. Maaf Pak Nyai, nyuwun sewu. Apa tidak sebaiknya kita menunggu anaknya pulang sebelum jenazah almarhumah dikebumikan? Timbal warga yang lainnya. Begini saja. Kalian kan tahu kalau anak dari almarhum Marjoki dan almarhumah Ponira ini kan jarang pulang. Sekalinya pulang pun juga dalam keadaan mabuk-mabukan setelah dikabarkan bermain di desa seberang sana. Desa itu kan terkenal dengan anak-anak yang bandel, yang suka minum minuman keras juga judi. Apakah menurut kalian semua kita harus menunggu kedatangan si Paijo? Sedangkan kalian sendiri tahu, tak tahu kapan ia akan pulang ke rumahnya. Ustadz Abdul Salam seperti mengajak mereka untuk bermusyawarah. Beliau menunggu keputusan yang tepat yang akan diambil oleh warganya. Dan walau bagaimanapun juga, Pak Ijo adalah keluarga satu-satunya dari almarhum dan almarhumah. Atau begini saja, kita bawa jenazah ini ke surau dulu. Setelah itu salah satu dari kita nanti yang akan menyampaikan kabar duka ini kepada Pak Ijo di desa seberang sana. Bagaimana? Ujar beliau yang mencoba bernegosiasi. Jimpun Pak Yai, bagaimana baiknya saja kalau begitu? Dan akhirnya mereka pun membuat kesepakatan. Iringan rombongan kemudian mengantarkan jenazah Ponira yang dipikul dengan keranda itu ke surau untuk disolatkan terlebih dahulu. Bunyi deru motor knalpot brong memaki gendang telinga para warga yang saat ini tengah menyolatkan jenazah Ponira. Seorang lelaki berjaket jeans serta berpakaian celana comang-camping seperti preman datang berjalan sempoyongan dengan membawa botol minuman keras di tangannya. Sedangkan seorang temannya lagi duduk menunggu di atas motor sembari menyunggingkan bibir ke arah para warga yang berjaga di depan musola. Ya Gusti Le, ibumu lo meninggal, kok bisa-bisanya anaknya malah minum seperti ini? Kedatangan Pak Ijo itu disambut ramah dengan omelan-omelan dari Bu Nyai. Tanpa sadar, Pak Ijo terjatuh ketika hendak menaiki anak tangga surau itu. Dirinya kini mengambil posisi duduk setengah rebahan sambil mencekoki mulutnya dengan minuman keras yang ada di genggamannya itu. Kemudian ditatapnya satu persatu warga yang sebagian dari mereka mulai berbisik membicarakan tingkah lakunya yang tak patut dicontoh oleh generasi muda. Apalagi kondisinya pas pada waktu meninggalkan orang tuanya sendiri. Pak Ijo tersenyum mengejek, lalu bangkit kembali dan berjalan menuju ke dalam, di mana di sana sudah ada beberapa orang yang tengah menyolatkan mayat ibunya.
Tak ada yang berani untuk menghentikan perbuatannya. Mereka lebih memilih diam karena takut akan tindakan Pak Ijo beserta gerombolannya yang terbilang sangat anarkis. Pak Ijo merupakan anggota geng preman di kampung sebelah. Yang manakala pimpinan gengnya itu adalah anak dari bekas narapidana yang dulunya berprofesi sebagai pembunuh bayaran. Bahkan Bu Nyai pun juga tak berani untuk mengambil tindakan selanjutnya. Istri dari sesepuh desa itu lebih memilih mengunci mulutnya daripada terus-terusan mengomelinya yang nantinya malah akan membahayakan dirinya sendiri. Para warga berjalan mundur menjauh ketika langkah kaki Pak Ijo mulai menaiki anak tangga musola itu. Tepat di depan matanya, prosesi menyolatkan jenazah telah usai. Setelah mendoakan si mayat, beberapa orang langsung membopong tubuh jenazah dan meletakkannya kembali ke dalam pendusuk atau keranda, lalu menutupinya dengan kain berwarna hijau. "Tunggu!" Teriakan Pak Ijo membuat semua orang di dalam musola itu menjadi terkejut. Beberapa mata tercengang melihat tingkah lakunya yang tak bermoral seperti itu. Pun dengan Pak Ustadz Abdul Salam dan Darmoko yang hanya menggeleng melihat sikap dari anak almarhumah Ponira itu. Dengan semboyongan Pak Ijo berjalan menuju keranda, yang dimana di sana ada mayat ibunya yang sudah terbujur kaku. Tawa Pak Ijo seketika menggelegar, memekik gendang telinga mereka. "Astagfirullah!" Para warga lain langsung beristighfar. "Baguslah, orang ini mati. Oh iya, sekalian nanti dikubur jadi satu bersama suaminya yang bangsat itu," ocehnya sambil sesekali meneguk minuman haram tersebut. "Mulut-mulut, Jo." Nampaknya Darmoko sudah tak bisa menahan diri lagi. "Apa kamu? Pergilah sana jika tidak suka," sentak si Pak Ijo langsung kepada Darmoko. Ustadz Abdul Salam pun langsung memberikan isyarat kepada Darmoko dengan mengatupkan satu jemarinya, telunjuknya itu ke mulut, bertujuan supaya Darmoko tak terpancing dengan kata-kata Pak Ijo. Anak tak bermoral itu langsung menyingkapkan kain berwarna hijau itu. Terpampanglah dengan nyata mayat Ponira yang wajahnya kini telah membusuk itu. Lagi-lagi Pak Ijo menyunggingkan bibir, sesekali diiringi dengan gelak tawa yang nampaknya membuat mimik mukanya itu teramat puas akan kematian orang tuanya tersebut. "Ya begini, azab orang yang kebanyakan dosa, wajahnya membusuk, digerogoti belatung." Ucapan kasar itu sungguh tak patut untuk didengar. Bagaimana bisa orang tuanya meninggal dunia, dirinya malah seceria itu dan tak menunjukkan sikap kehilangan sama sekali. Para warga hanya bisa mengelus dadanya masing-masing. "Ini ya, bintang basip." Tiba-tiba saja Pak Ijo menuangkan minuman haram itu tepat pada wajah membusuk Ponira. Darmoko pun langsung mengambil tindakan. Ia lalu menyeret tubuh Pak Ijo keluar dari surau dan langsung mendorongnya hingga Pak Ijo jatuh tersungkur ke tanah. "Kalau kamu hanya membuat gaduh, mending pergilah dari sini. Sifatmu bejat, mirip seperti setan alas saja," bentak Darmoko. Lelaki itu nampak sudah tak kuat lagi dengan sikap tak pantas yang ditunjukkan oleh Pak Ijo di dalam sana. Dengan mengguyur tubuh ibunya menggunakan minuman keras, sama saja anak muda itu telah mempermainkan adab dan silsilah keagamaan. Itulah mengapa Darmoko sudah tak bisa memendam emosinya lagi yang tadinya berusaha ia tahan. Lalu pada akhirnya emosinya itu meledak dan membuat sungut di kepalanya itu keluar. Perlahan Pak Ijo pun bangkit. Tangannya terlihat mengepal. Dirinya langsung menoleh ke arah Darmoko. Tatapannya begitu tajam dan penuh dengan amarah. Dengan sempoyongan, Pak Ijo berjalan mendekat ke arahnya. "Beraninya kau?" Langsung tangannya melayangkan pukulan tepat pada bagian perut Darmoko. Dengan tergopoh, Ustadz Abdul Salam pun berlari keluar untuk melerai kegaduhan yang ditimbulkan oleh Pak Ijo. "Sudah cukup, hentikan," sentak beliau kepada mereka berdua. "Apa yang kalian lakukan ini hanya membuat malu saja.
Lihatlah mereka semua. Kita harusnya fokus pada jenazah. Kasihan kalau jenazahnya harus menunggu lagi untuk dimakamkan. Dan kamu, Dar, kan saya sudah bilang, tahan dulu amarahmu. Tidak ada gunanya juga berbicara dengan anak yang tak tahu sopan santun dan agama. Sesepuh kampung itu langsung menyentil Darmoko tanpa melibatkan nama Pak Ijo di dalamnya. Padahal jelas-jelas Pak Ijo lah yang sedari tadi memancing keributan di sini. Kamu, jika tidak mau menghadiri pemakaman ibumu, lebih baik pergi dari sini, ujar beliau kepada Pak Ijo. Anak itu pun meninggikan sudut bibirnya. Siapa juga yang sudi berada di sini? Wanita itu memang sepantasnya mati. Itu pun belum sebanding atas apa yang dia berbuat pada malam itu kepada kekasihku. Jika boleh memilih, aku pun tak ingin dilahirkan dari rahim wanita jahanam itu. Kata yang terlontar dari mulut Pak Ijo seolah membuat semua warga tercengang. Apa yang Ponira berbuat pada kekasihnya? Dan siapa kekasihnya itu? Maksud kamu apa? Tanya Darmoko yang masih belum paham dengan ucapannya. Maksudku apa? Pertanyaan macam apa itu? Neneng adalah kekasihku, calon istriku. Teriak Pak Ijo sembari menatap satu persatu di antara mereka. Netra mereka pun semakin melotot. Mulutnya seolah tak bisa berkata apa-apa saat Pak Ijo menyebutkan nama Neneng. Peristiwa tragis pada hari itu teringat kembali di benak mereka. Sebagian dari mereka pun menunduk dan menyadari kesalahan yang telah mereka berbuat. Saat itu dan pada malam itu, mataku menjadi saksi atas perbuatan mesum yang dilakukan oleh bapakku sendiri kepada Neneng. Si tua itu tahu kalau Neneng itu calon istriku, tapi masih tetap saja diembat. Celoteh Pak Ijo. Sama aja, pacarmu itu kan juga janda gatel. Semua lelaki-laki digoda. Teriak salah seorang warga padanya. Sontak saja botol minuman keras itu langsung dihantamkan Pak Ijo ke tanah hingga hancur. Kalau bukan para suami kalian yang menggodanya terlebih dahulu, tak mungkin juga si Neneng itu menanggapinya. Lantas, tindakan kalian yang membakarnya secara hidup-hidup bagaimana? Apakah itu tindakan yang bermoral? Lucu sekali kalian ini. Kalian anggap minumanku ini minuman haram? Kalian sebut aku pemuda yang tak tahu tata krama. Perbuatanku yang menuangkan miras pada mayat yang membusuk itu kalian anggap anarkis. Lalu, apa tindakan yang kalian ambil pada malam itu sudah benar? Sambil tetap terus mengingatkan mereka, terlihat jelas mata Pak Ijo yang memerah seperti menahan tangis. Kalian semua akan menyesal. Subah serapa si Neneng akan mengutuk desa ini. Kampung ini sebentar lagi akan tenggelam dan menjadi kampung mati yang tak berpenghuni. Aku pastikan kalian semua tak akan bisa tidur dengan nyenyak. Perlahan kalian semua akan menemui kematian yang mengenaskan seperti Tumini dan Ponira. Camkan dan ingat kata-kataku ini. Ayo pergi. Selang kemudian, Pak Ijo memutuskan untuk pergi dari sini dengan teman gengnya itu. Dua orang itu nampak puas melihat mimik muka para warga yang kembali dilanda rasa ketakutan. Demi mengatasi rasa kekhawatiran mereka, sesepuh kampung itu pun segera mengimbau seluruh warganya agar mengantarkan jenazah Ponira sampai ke peristirahatan terakhirnya. Pekik suara iringan rombongan yang memikul keranda tersebut dibarengi dengan orang-orang di belakangnya yang mengikuti dan mengantarkan jasad itu hingga ke pemakaman. Tiga penggali liang lahat nampak telah menanti kedatangan mereka dari tadi. Lumayan mereka menunggu lama. Salah seorang darinya sampai tertidur di samping lubang galian berukuran orang dewasa itu. Saat mengetahui rombongan jenazah telah datang, satu temannya langsung bangunkan temannya yang tertidur tadi.
Mereka langsung berdiri dan melempar kilas senyum ke arah warga. "Turunkan kerandanya pelan-pelan, lalu buka penutupnya," pinta beliau kepada beberapa orang yang kala itu ditugaskan memikul keranda yang berisi jenazah. Setelah itu, para pemuda turun ke liang lahat, masih dengan pakaian pelindung yang mereka kenakan. Dua lainnya turun, namun tanpa sengaja di bagian terakhir, kaki Darmoko tiba-tiba terpeleset, membuatnya jatuh tersungkur dengan wajah mencium tanah pemakaman berwarna kemerahan itu. Lelaki itu lalu bangkit perlahan berdiri, melihat bahwa lubang galian tersebut nampaknya seperti basah. Padahal sudah 3 hari ini hujan tidak turun di desa tersebut. "Kenapa le?" teriak Ustadz Abdul Salam dari atas sana. Itu Pak Yai, lubang galian ini kok seperti basah ya. Padahal sudah berhari-hari di kampung kita ini tidak ada hujan, sahut Darmoko keheranan, disusul teman lainnya yang turut mengamati sekeliling tanah yang mereka injak saat ini. "Iya ya, baru nyadar aku," timpal lelaki yang berada tepat di sebelah Darmoko. "Tidak apa-apa Kang, kita yang berprofesi sebagai penggali kubur sudah biasa menemukan hal janggal seperti ini," seru salah seorang penggali kubur yang turut nimbrung dalam topik yang tengah mereka berbincangkan. Sejenak kata-kata itu membuat semua warga terdiam. Mereka lalu memandang lekat mayat Ponira yang sudah terbujur kaku itu. Belatung-belatung kecil kian lama muncul mencuat dari balik kain penutup tubuh berwarna putih suci itu. Buntingan kafan yang kini menutup wajah Ponira menjadi basah dikarenakan luka yang sudah membusuk di bagian permukaan wajahnya. Bau busuk yang timbul semakin membuat semua orang enggan untuk berlama-lama berada di pemakaman itu. Beberapa warga yang tidak berkepentingan memilih mundur dari jangkauan si jenazah. Kemudian 4 orang yang berada di atas langsung mengangkat tubuh Ponira secara bersamaan dan menyerahkan secara perlahan kepada 3 orang yang ada di bawah. Suara lantunan dari beliau disusul para warga yang lainnya saat jenazah sudah hendak dikebumikan. Papan kayu pun terpasang dengan posisi berdiri untuk melindungi si mayat. Tak lupa pada Darmoko yang membuka ikatan tali pocongnya. Setelah selesai, satu persatu dari mereka mulai naik ke atas dan mengulurkan tangannya untuk membantu lainnya yang masih berada di liang lahat tersebut. Mulailah gundukan tanah itu diratakan dan dirapikan. Nisan pun telah terpasang, lalu ditaburi bunga di atasnya. Tak lupa juga dengan air mawar yang disiramkan di atas makam si jenazah. Ustadz Abdul Salam berlanjut untuk memimpin doa supaya almarhumah diampuni segala dosa-dosanya dan diterima di sisinya. Kini, perlahan satu persatu dari mereka pergi meninggalkan pemakaman dan kembali ke rumah masing-masing. Tak terasa hari begitu cepat berlalu. Sebentar lagi juga akan memasuki waktu senja. Darmoko pun mempercepat langkahnya untuk segera menjemput istrinya itu yang masih berada di kediaman Ponira. Lelaki itu berharap semoga saja ada seseorang yang masih sudi menemani istrinya sampai dirinya datang. Pikirannya teringat akan dengan Minul yang tadinya seperti melepuh karena tertular penyakit itu. Bagaimana ya keadaan Minul di sana? Semoga saja benjolan-benjolan itu belum menyebar ke area tubuhnya yang lain, celetuknya. Ketika akan sampai, dirinya melihat bahwa istri tercintanya itu telah menunggu kedatangannya tepat di depan teras rumah itu. Di sampingnya berdiri seorang ibu-ibu yang usianya sudah terbilang tidak muda lagi. Senyum Minul nampak mereka setelah melihat kedatangan Darmoko. "Dek, bagaimana tanganmu?" Darmoko langsung menanyakan hal yang dari tadi, membuat dirinya khawatir. "Sudah agak mendingan, Mas. Tadi Mbok Nah sudah mengolesinya dengan salep," papar Minul. "Mbok, makasih ya. Terima kasih karena sudah menemani istriku di sini." Darmoko menjabat tangan wanita tua itu. "Ya sama-sama. Ya sudah yuk, semuanya lekas pulang. Sebentar lagi hujan ini.
Mendungnya sudah mulai terlihat. Kemudian mereka pun pulang. Namun arah mereka berlawanan. Bona pulang melalui jalur kiri, serta Minul dan Darmoko lewat jalur sebelah kanan. Suara petir terdengar gaduh di atas sana. Gambaran cambuk di langit-langit menandakan bahwa sebentar lagi hujan deras akan melanda kampung ini. Darmoko pun mulai menutup semua jendela beserta pintu rumahnya. Dirinya lalu menghampiri istrinya yang kala itu nampak mengoleskan salep lagi pada bagian tangannya yang melepuh. Kasihan sekali ya mas, baru saja dimakamkan, tapi hari ini sudah akan turun hujan, celetuk Minul pada suaminya. Bagaimana lagi dek, sudah kehendak yang di atas, sahut Darmoko, yang kini membantu istrinya itu untuk memalurkan salep di telapak tangannya. Aku takut jika makamnya ambles karena diguyur hujan mas, ucap istrinya kembali. Berdoa saja yang baik-baik dek, serunya. Tak lama setelah mereka berbincang, air hujan pun terdengar turun membasahi atap rumah mereka, dibarengi dengan lantunan suara azan maghrib dari musola seberang sana. Kini sudah tak terlihat lagi aktivitas seseorang di luar sana, apalagi ketika hujan deras seperti ini. Para warga yang lainnya pun mungkin juga telah menutup rapat-rapat pintu dan jendela rumah mereka. Kilatan petir bergemuruh memekik suasana mencekam. Guyuran air hujan seakan memecah keheningan malam. Gumpalan mendung hitam seolah menandakan hujan deras tak ada akan henti sampai sang surya terbit dari ufuk timur. Nampak suara derap langkah seseorang yang tengah berjalan di derasnya air hujan. Seorang pemuda berpakaian jaket hitam tanpa mantel menerobos pekatnya malam disertai benda panjang yang saat ini dipikulnya. Jalannya terseok, sesekali mengibas-ibaskan rambutnya yang basah karena guyuran hujan. Ia nampak berjalan mengendap menuju area pemakaman. Diletakkannya benda yang tadi dipikulnya itu ke tanah. Kemudian seorang itu mulai menggali gundukan tanah tanpa nisan itu. Bunyi pacul yang menyentuh tanah. Dirinya terus menggali hingga tampaknya sosok jasad seorang yang kini sebagian tubuhnya sudah menjadi tulang belulang. Perlahan derayan air mata mulai berjatuhan membasahi pipi. Diambilnya satu persatu papan kayu yang mulanya digunakan untuk menutup jasad itu. Kini orang itu terlihat mendekap erat tubuh berbalutkan kain kafan tersebut. Dipeluknya, diciumnya berulang kali hingga menyisakan noda tanah di area bibir dan juga pakaian yang dikenakannya. Netranya bergerak mencari sesuatu di sekitar area kuncup dan leher si mayat. Lalu diambilnya sebuah tali pocong panjang itu dan ditetapnya dengan lekat. Terus balaskan dendammu kepada orang-orang yang telah menyiksamu waktu itu. Tali ini akan selamanya begini hingga satu persatu dari mereka tewas menemui ajalnya. Ia pun meletakkan kembali jasad itu ke tanah, kemudian memasukkan tali tersebut pada kantung celananya. Aku pamit pulang dulu ya. Orang itu lalu meletakkan kembali papan kayu tadi ke tempat semula. Dirinya kembali melompat ke atas dan meratakan lagi tanah tersebut menggunakan cangkulnya. Guyuran air hujan yang semakin deras seolah menjadi saksi atas tindakan orang tersebut pada malam itu. Entah siapa seseorang itu kini masih menjadi misteri. Apa hubungannya dengan jasad itu? Juga tak ada yang mengetahuinya. Dan makam siapa yang baru saja ia gali? Juga pembalasan dendam apa yang tadi dibicarakannya? Semuanya seakan menjadi rahasia terpendam antara dirinya dan juga sang mayat. Ia tersenyum puas setelah melakukan semua itu. Kemudian mendongakkan kepalanya ke atas, seraya menikmati percikan air hujan yang terus mengguyur wajah beserta tubuhnya. Di tengah derasnya hujan, sosok tadi seperti menghilang di telan kegelapan malam. Gemuruh guntur masih bersautan di atas sana. Para burung yang hingga bertengger mulai berterbangan mencari tempat yang lebih teduh. Gegayita menyuarakan suaranya yang khas, membuat para warga bergidik ngeri ketika mendengarnya.
Dari arah makam terdengar dengan kencang seperti suara ban kendaraan yang meledak hebat, hingga suara itu sampai ke telinga dan rumah para penduduk desa. Para warga yang mulainya terlelap dalam tidur, kini sholat jantungnya serasa ingin lepas dari wadahnya setelah mendengar tak sengaja suara tersebut. Ingin rasanya mereka mengintip dari balik jendela pintu rumah masing-masing. Namun nyatanya, ketakutan mereka akan teror sosok pocong lebih besar ketimbang rasa penasarannya. Kini mereka hanya bisa menahan hasrat dan tetap berdiam diri di tempatnya semula. Jam terus bergulir, menandakan malam mencekam disertai hujan deras. Ini akan terus berlanjut. Entah kapan di atas sana tetesan air akan berhenti. Tiada seorang pun yang tahu. Samar dari balik jendela bambu, kilatan cahaya petir seperti menunjukkan bayangan hitam. Sesosok makhluk yang tengah berdiri tepat di samping rumah Darmoko. Temaramnya lentera merah di kamar semakin memperjelas di saat bayangan tadi berjalan melompat ke arah depan, tak tahu hendak kemana. Minul yang pada saat itu tengah di kamar mandi untuk buang air kecil, tiba-tiba saja nyalinya menjadi gentar. Namun keinginan untuk menunaikan hajatnya harus dilepaskan saat itu juga. Jika tidak, maka celana yang dipakainya itu akan basah jikalau dirinya mencoba untuk menahan lagi cairan kemih tersebut. Niat hati tadinya ingin bangunkan suaminya untuk mengantarkannya sebentar, namun dirinya menjadi tak tega ketika melihat suaminya yang masih terlelap dalam tidurnya. Setelah selesai, saat membalikkan badan ke belakang, Minul tersentak. Tubuhnya kemudian tak sengaja terpeleset. Ia jatuh dengan posisi terduduk dengan memegangi perutnya. Dirinya kaget bukan kepalang menyaksikan sesosok pocong mengerikan itu kini telah berdiri tepat di depan matanya. Sosok itu lalu berubah menjadi kepulan asap hitam mengitari tubuh Minul, kemudian merasuk ke dalam raganya. Tanpa sadar, Minul pun menggelincang, kepalanya mendongak ke atas. Biji bola matanya yang hitam telah berubah keseluruhan menjadi putih merata. Ia lalu bangkit, berdiri dengan tegap dan berjalan ke arah kamarnya. Langkahnya begitu gemulai, melangkah layaknya bak seorang model internasional sembari melenggak-lenggokkan pinggulnya. Wajahnya menjadi merona dan bersinar. Kini mata itu telah kembali seperti semula, lengkap dengan lentikan bulunya yang indah. Dirinya mencincing dasternya ke atas, hingga pamulus miliknya terpampang begitu jelas. Kian lama istri dari Darmoko itu merambat naik ke atas ranjang, sesekali menyibak rambutnya yang tergerai menutupi pandangannya. Dibelainya dengan lembut wajah sang suami yang kini masih terlelap itu. Satu persatu kancing baju Darmoko mulai di mukanya. Kini terlihat bentuk tubuh bidang milik Darmoko. Otot perutnya yang kotak semakin membuat Minul menggigit ujung bibirnya. Kini wanita itu telah mengambil posisi duduk di atas tubuh suaminya. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.